Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Kodai07 di channel tips dan trik perbaikan televisi. Oke pemirsa YouTube, pada kesempatan kali ini saya ada sebuah televisi LED Toshiba dengan ukuran 40 in dengan kerusakan blank image atau tidak ada gambarnya blank, tapi di sini lampu backlight hidup atau lampu backlight menyala, tapi gambarnya tidak ada, blank. Untuk tipe televisi LED Toshiba ini ya tipenya 40PU200EJ, tipenya 40PU200EJ. Sini televisi dalam keadaan sudah saya bongkar ya, saya sudah mengecek bagian dari recornya ya, timing kontrolnya. Di sini semua tegangan dari tegangan input untuk supply recon 12 volt hadir, tegangan PCC, PDD, PGL, PGH semuanya normal ya, bisa itu. Tapi di sini gambarnya tetap blank ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita hidupkan dulu TV-nya ya. Sini saya akan menghidupkan TV-nya. Di sini lampu standby sudah menyala merah ya, menandakan TV televisi sudah hidup, dan kita start. Kita lihat tampilannya. Ya, ini dia tampilannya pemirsa YouTube. Gambarnya blank ya, tapi di sini lampu backlight menyala ya, menyala dengan normal. Tapi tampilannya tidak ada atau tidak ada gambar sama sekali. Oke pemirsa YouTube, karena tadi sebelumnya saya sudah mengecek bagian tegangan-tegangan dari supply untuk tikonnya, dari supply masuk untuk tikonnya ya 12 volt ya, normal ya untuk tegangan ke tikonnya, dan untuk tegangan PDD, HVDD, VGL dan VGA nya juga tadi saya sudah cek sebelumnya normal ya. Jadi prediksi kerusakan pada televisi ini adalah pada bagian firmware nya ya, atau pada bagian BIOS nya. Mungkin firmware nya korup, jadi dia tidak bisa menampilkan gambar. Oke pemirsa YouTube, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menuju ke bagian IC BIOS nya. Nah, ini dia IC BIOS nya. Nanti saya akan mereplace firmware atau mengganti firmware dengan firmware yang normal ya. Karena umumnya untuk kerusakan seperti ini biasanya ya sering saya temukan adalah di bagian IC BIOS ini ya, yang sudah mungkin firmware sudah korup ya, jadi harus di flash ulang atau diganti dengan firmware yang normal. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lepas firmware dan langsung saja kita mulai pengeflashan pada IC BIOS ini. Oke pemirsa YouTube, di sini IC BIOS sudah terlepas ya dari mainboard, dan sini kita akan menggunakan tool programmer untuk proses pengeflashan IC BIOS. Di sini saya menggunakan USB CH341 karena saya tidak punya soket jepitnya, jadi di sini saya akan menggunakan bawaan dari tool programmernya, itu soket adapter. Saya akan tempelkan IC BIOS ini di soket adapter, dan setelah tertempel seperti ini ya, setelah terpasang seperti ini, kita lalu memasukkan soket adapter ini ke tool programmernya. Oke, setelah semuanya telah siap, langsung saja kita menuju ke laptop. Di sini saya tidak menggunakan PC, tapi saya menggunakan laptop ya. Untuk lebih jelasnya tentang tutorial pengeflashan atau tutorial pemrograman pada IC BIOS, bisa pemirsa YouTube tonton ya, atau bisa pemirsa YouTube saksikan di video tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana cara mengeflash IC BIOS menggunakan USB CH341.
Oke, pertama kita buka aplikasinya. Lalu kita detect IC-nya atau deteksi IC-nya. Apakah sudah terdetek di komputer kita atau di PC kita. Di sini sudah terdeteksi ya. Lalu kita hapus firmware lamanya dengan menekan tombol atau dengan klik tombol erase pada aplikasi USB programmer. Proses penghapusan mungkin makan waktu agak lama karena di sini IC BIOS-nya kapasitasnya sekitar 8 MB-an. Oke, setelah terhapus, lalu kita load firmware-nya. Setelah kita memasukkan firmware-nya, sini saya sudah siapkan firmware-nya. Setelah firmware terload atau setelah firmware masuk ke dalam aplikasinya, di sini kita klik write chip ya untuk masukkan atau untuk memprogram firmware ke dalam IC BIOS ini. Untuk lamanya atau untuk proses pemrograman atau pemrograman agak memakan waktu cukup lama ya, sekitar beberapa menit, karena di sini kapasitas dari memorinya sekitar atau kapasitas dari IC BIOS sekitar 8 MB dan firmware juga sebesar hampir 8 MB. Jadi prosesnya agak makan waktu cukup lama ya, sekitar 10 menitan. Oke, untuk proses pemrograman sudah selesai ya. Di sini kita cukup menekan atau mengklik close saja, lalu kita akan mulai memasang IC BIOS ini dan kita akan mencobanya di TV-nya. Oke, kita coba pasang dulu IC BIOS di mainboard ya. Ini IC BIOS yang sudah kita flash, kita pasang dulu menggunakan solder. Di sini saya menggunakan solder. Oke, IC BIOS sudah terpasang ini ya. Saatnya kita coba dulu apakah setelah pemrograman tadi atau setelah mengganti firmware lama dengan yang baru, TV bisa hidup normal atau seenggaknya bisa muncul gambar ya. Kita coba hidupkan dulu TV-nya. Oke, di sini lampu standby sudah menyala hijau ya, langsung menyala hijau. Kita lihat tampilannya. Oke, nampaknya sudah tampil ya. Sudah tampil ya, berwarna blue screen dan muncul tulisan untuk setup awal ya. Tapi di sini sepertinya ada kejanggalan sedikit ya. Di sini sepertinya warnanya jadi negatif kristal ya. Untuk lebih jelasnya kita setup dulu TV-nya ya. Kita cari siarannya sehingga muncul gambar.
Oke, pemirsa, itu proses auto search tadi sudah selesai ya, proses setup awal sudah selesai, dan sini sudah ada siarannya, dan ini dia hasilnya. Di sini gambarnya jadi klise ya, jadi negatif klise. Mungkin firmware tidak cocok ya dengan data panelnya. Firmware cocok dengan mainboard, tapi dengan panel atau dengan Ticon tidak cocok. Berbeda data dengan data panelnya. Jadi gambarnya seperti ini, jadi negatif klise. Dan untuk permasalahan seperti ini ya, untuk mencari firmware yang benar-benar cocok dengan data panel mungkin agak susah ya, karena saya sudah mencari sebelumnya, saya sudah mencari yang pas ya gitu dengan data panelnya, tapi tidak ketemu atau tidak ada ya di Google. Di teman-teman saya juga tidak ada yang punya. Jadi di sini kita akan melakukan triknya atau proses akal-akalan ya supaya gambarnya bisa normal. Oke, misalnya itu kita matikan dulu TV-nya dan kita berlanjut ke proses trik perbaikan gambarnya ya agar bisa normal kembali. Trik ini berlaku untuk Toshiba ya dengan model 40PU200EJ. Di sini ada sebuah resistor ya. Di sini sebenarnya resistor jumper ya, yang terhubung ke panel, kabel ke jalur panel ya. Ini sebelah sini adalah jalur groundnya, dan sebelah sini adalah jalur ke panelnya. Ini groundnya ya. Di sebelah sini jalur terhubung ke ground, dan sebelahnya terhubung ke panel ya. Dari jalur yang ke panel tadi nanti kita akan hubungkan ke tegangan VCC 3,3 volt. Nah, di sini ada tegangan 3,3 volt ya untuk supply IC BIOS-nya. Lalu kita hubungkan nanti ke jalur sini ya, jalur jalur ke panel. Oke, langsung saja kita mulai proses penjemperannya. Oke, saya itu proses penjemperan sudah selesai ya. Ini dia hasilnya. Jadi tadi biar nggak ribet ya, dan juga biar mudah dipahami ya. Tadi jalur yang di sini tadi nih saya lepas. Nah, saya hubungkan langsung ke jalur VCC 3,3 volt di IC BIOS ini ya. Ini supply VCC untuk IC BIOS 3,3 volt. Saya hubungkan langsung ke jalur yang tadi itu ya. Jadi biar nggak ribet, jadi saya hubungkan langsung saja ya. Seharusnya tadi harus melepas resistor yang kecil tadi ya, tapi agak ribet, jadi langsung saja saya hubungkan ke tegangan VCC 3,3 volt. Oke, kita tes dulu ya bagaimana hasilnya, apakah gambarnya bisa normal. Kita hidupkan TV-nya. Oke, TV sudah start. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. TV-nya sudah bisa hidup dengan gambar yang normal ya. Ini nampaknya sudah normal ya, dan proses penjemperan tadi alhamdulillah berhasil. Untuk tipe LED Toshiba yang lain ya, dengan mainboard yang sama tapi dengan ukuran panel yang berbeda, saya belum coba ya, jadi saya nggak tahu. Jadi trik ini berlaku untuk tipe seperti ini aja ya. Kalau untuk yang lain saya belum coba. Oke, pemirsa YouTube, demikian saja video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para teknisi pemula seperti saya.
Yang ingin subscribe silahkan subscribe, yang ingin komen silahkan komen, dan ingin like silahkan like, dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan atau di share. Oke pemirsa YouTube, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.